Baiklah, saya akan mulai. Ini akan menyambung pembelajaran kita yang kemarin. Nah, ini dia. Menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi. Ini di buku Bahasa Indonesia halaman 3 ya. Buku Bahasa Indonesia halaman 3. Nah, ini baca dulu yang saya blok. Ini dia teks deskripsi. Pengertian teks deskripsi, sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, ataupun tempat yang dalam bacaan tersebut menjadi topik pembaca. Ya, itu objek, ini objek. Nah, ini dia teks deskripsi. Deskripsi artinya menjabarkan ya. Menjabarkan itu menjelaskan. Menjelaskan apa? Topik, ya. Topiknya apa? Beda-beda. Topik itu bisa kita bilang seperti tema, ya, atau hal yang menjadi pokok karangan yang kita buat. Itu dia ya. Ini dia topik, ya. Nah, kunci juga secara jelas ya, secara jelas, sejelas-jelasnya. Jadi kita menggambarkannya dengan jelas. Tujuannya ini agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut. Nah, ini tujuan kita membuat teks deskripsi agar pembaca bisa langsung seperti melihat atau langsung berada di tempat yang kita deskripsikan. Nah, seperti yang tadi saya bilang, deskripsi itu menjabarkan atau menjelaskan suatu objek ya. Ini saya kasih contoh, ada gelas berbahan kaca. Ini contoh kalimat deskripsi ya. Saya hanya buat satu kalimat. Ada gelas berbahan kaca yang ukurannya tak lebih dari 15 cm, tergeletak di atas meja kayu yang dibalut dengan kain biru sebagai alasnya. Nah, ini dia, ya. Di sini sudah mendeskripsikan apa? Yang pertama dia mendeskripsikan gelas ya. Ya. Nah, ini tergeletak. Nah, kemudian dia dibalut sebagai alasnya ya. Ada gelas berbahan kaca, bahannya kaca, ukurannya 15 cm itu ukuran gelas, lalu gelasnya tergeletak ya, bukan berdiri, mungkin jatuh atau apa. Nah, tergeletak masih di atas meja. Mejanya berbahan apa? Mejanya berbahan kayu. Kemudian mejanya mewarna apa? Kita buat mejanya tidak dikasih tahu warnanya karena memang berbahan kayu, kita kasih tutupnya atau taplak mejanya. Taplak mejanya kain biru. Nah, sebagai alasnya itulah dia. Deskripsi. Rinci dia apa yang dijelaskan. Kalian langsung seakan-akan melihat di depan kalian, oh ada meja, di meja di atasnya ada gelas, meja itu ditutupi kain warna biru. Nah, seperti itu. Jelas dia. Kalian seakan-akan langsung melihat, seakan-akan dikasih tahu fotonya. Ya, itu dia. Jadi, bagaimana mengetes teks deskripsi ini? Ketika kalian sudah membuat teks deskripsi, coba kalian langsung gambarkan di otak kalian, bisa nggak? Ya, masuk kepada ciri-ciri ya, ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama itu menggambarkan ya, menggambarkan ini dia tadi. Ada gelas berbahan kaca yang ukuran tak lebih dari 15 cm, digambarkan dengan jelas ya. Dengan jelas gimana sih objek itu? Jangan hanya bilang gambar, jangan kayak gitu ya. Nah, kalau yang belum tahu ciri-ciri itu yang khas ya, yang khas dari suatu hal. Misalnya kalau ciri-ciri orang, si Anu, oh rambutnya hitam, tinggi, badannya seperti ini, ada kumisnya seperti itu. Nah, ini dia. Ini yang tadi saya jelaskan, menggambarkan. Menggambarkan tadi yang saya bilang ya, bukan digambar, gambar lukisan, bukan, digambarkan dengan kata-kata. Gelas tadi digambarkan gimana, bentuknya gimana, bahannya apa, dan dia lagi kayak gimana posisi gelasnya, kemudian gelasnya ada di mana, di atas meja tadi ya. Sampai mejanya pun kita deskripsikan ya, menjelaskan sesuatu atau apapun. Yang kedua, topik yang berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera ya, indera panca indera ya, indera 5 indera. Indera keenam tidak masuk. Nah, indera ini apa contohnya? Penglihatan, pendengaran, penciuman, satu lagi perabaan, satu lagi pengecap ya. Itu dia. Nah, kita deskripsikan penglihatannya. Itu yang tadi kalian yang saya kasih contoh gelasnya tadi ya. Tampak dia. Gelasnya bahannya apa? Lalu gelasnya posisinya gimana? Di mana? Nah, kalau pendengaran ini biasanya kita buat misalnya entah kalian lagi di pantai, kalian lagi di warung yang ada musiknya. Nah, ini pendengaran. Kalian bilang tempat ini sangat berisik, gitu kan? Tempat ini sangat berisik karena radio yang diputar pemilik gedung em,
yang diputar pemilik gedung sangat keras. Nah, itu dia. Itu misalnya pendengaran. Masuk ke penciuman apa? Misalnya di ruangan itu bau. Apa yang bau? Atau wangi. Wangi apa? Karena lagi di parfum, ada banyak berbagai macam wangian yang aku cium, yang hidungku tangkap. Ada wangi melati, wangi bunga, nah itu dia wangi apa, nah itu dia ya. Nah ini satu contoh lagi. Di sore ini saya bersama dua teman saya berlarian di pinggir pantai yang pasirnya sangat putih, titik. Ya, satu kalimat. Kalimat kedua, ombak di pantai ini cukup kencang sama halnya dengan angin yang baru menghembuskan rambut rambutku ya hingga berantakan. Nah ini dia. Ada tipe ya, lantain itu pantai, angin. Nah, di sore hari ini keterangan ya, sore ini ya saya bersama dua teman saya ini juga keterangan. Jelas dia di situ langsung dikasih tahu. Nggak saya ngapain? Saya sedang berlarian. Ini juga pasirnya sangat putih. Keterangan memang langsung dia keterangan yang jelas ya. Harinya sore, kemudian saya bersama siapa, apa yang saya lakukan ada di mana. Nah, itu dia di pantai. Pantai dideskripsikan gimana? Pasirnya putih. Nah, ini jika kalian tambahin lagi satu kalimat lagi, bisa jadi paragraf ya. Nah, itu dia paragraf deskripsi jadinya. Nih, yang banyak ditemukan yang keempat ini, yang ketiga tadi membuat pembaca merasakan sendiri dan mengalami sendiri ya. Ini bisa kalian rasakan di kalimat yang baru saya buat. Kalian langsung seakan-akan berada di pantai itu. Kalian langsung tahu ombaknya kayak gimana, pasirnya kayak gimana karena jelas ya, karena jelas. Seakan-akan kalian langsung berada. Yang di keempat ini kata-kata sifat ya. Warna, bentuk, ukuran, berat. Misalnya tadi gelasnya bentuknya gimana, bahannya apa. Meja tadi bentuknya, bahannya, ukurannya. Nah, ini juga ya. Ini saya buat lagi contoh. Kuda poni yang berwarna pelangi sedang memakan rumput di atas bukit yang tinggi. Titik. Ia tampak sendirian dengan hiasan manik-manik di tubuhnya. Ya, ini dia dua kalimat juga, dua kalimat. Ini deskripsi. Manik-manik ini ya, yang merlang-merling apa sih? Nah, mengandung kata keterangan yang bertujuan untuk memberikan informasi. Nah, ini kata keterangan seperti yang tadi ya. Kata keterangan sore hari atau apa. Nah, lanjut ke yang terakhir menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Ini contohnya kalian tulis di ini ya, di buku catatannya supaya gampang. Contoh teks deskripsi seperti itu tulisannya. Nah, ini contoh dari penggunaan kiasan, perumpamaan atau metafora. Kulitnya terlihat sangat berkilau mengalahkan sinar mentari di pagi hari. Nah, itu dia. Begitu juga dengan bola matanya yang sebulat bola jangan bola, bulan ya, bulan di malam hari. Kita secara logisnya tidak logis ya. Kulit terlihat sangat berkilau mengalahkan sinar mentari. Memangnya kulitnya sehebat apa ya? Tapi bagus, konotasinya bagus. Konotasinya yang kali ini bagus. Nah, itulah maksudnya perumpamaan. Begitu juga dengan tadi bola matanya yang sebulat bulan. Kan nggak logis gitu kan sebenarnya. Itulah tadi kata kiasan, nggak logis pun, tapi di sastra ya ada di bahasa, dalam berbahasa ada itu dimasukkan ke dalam metafora, perumpamaan atau kiasan ya. Dan artinya orang-orang pun mengerti makna makna dari kalimat itu meskipun secara harfiah nggak logis. Nah, itu dia. Itulah metafora tadi. Nah, ini buka halaman ya, oh ini dia. Saya dapat dari blog thenews.net. Ya, ini strukturnya, identifikasi, klasifikasi, deskripsi. Ini umum ya sebenarnya, sama, hanya beda di deskripsinya saja, sama teks-teks lain. Identifikasi seperti pengenalan, klasifikasinya langsung pengelompokan-pengelompokan kalimatnya, lanjut ke deskripsi. Nah, ini contohnya, kalau kalian mau lihat juga. Ada jenis teks deskripsi, ada dua. Ini sebenarnya tidak terlalu dipusingkan kali. Yang penting kalian ngerti dulu, ada sugestif dan ekspositori. Sugestif itu dari kata sugesti yang artinya mensugesti. Jadi dia menceritakan biasanya di sini kejadian. Dia lagi ada di kebakaran, dia lagi ada di sebuah hutan, dia lagi ada di mana.
Nah ini dia, kumisnya yang setebal rumput ilalang. Nah ini contohnya ya. Seakan-akan kita langsung berada di museum itu. Seakan-akan kita langsung ketemu sama si Pak Kumis ini. Ya, itu dia. Langsung dia kalimatnya seperti mengajak kita langsung masuk ke dunia si penulis. Itulah kalau sugestif tadi. Kita seakan-akan langsung merasakannya, merasakan. Nah, kalau ekspositoris, ya. Nah, ini dia tadi. Maaf, sugestif dulu. Dia tersenyum, kita seakan melihat. Ya, dia yang ramah sama kita. Dia tersenyum sama kita. Masuk ekspositoris. Ekspositoris ini lebih kepada membuat pembaca mengenali bila bertemu. Biasanya ini lebih cocok benda atau ya benda ya. Langsung kalian misalnya mendeskripsikan rumah kayak gini kayak gini kayak gini. Ketika orang yang baca langsung tahu, oh pas kita lewat, oh ini rumah si itu sesuai dengan deskripsinya kemarin. Catnya warna biru, pagarnya dari besi dicat warna hitam. Kemudian di depannya ada pohon mangga, itu dia. Balik kepada buku teks halaman 3 ya. Nah, ini yang kemarin rayuan Pulau Kelapa, tugas yang kemarin ya. Saya lupa. Nah, ininya apa ya? Sebenarnya tugasnya lagu ini mendeskripsikan apa itunya ya. Jadi mendeskripsikan Indonesia itu jawabannya ya. Lanjut kepada yang ketiga, Parangan Kritis dan Indah. Nah, ini salah satu andalan. Ini saya jelaskan dulu, mendeskripsikan. Nah, ini dia salah satu andalan. Tepatnya Pantai Parangtritis berada di, nah ini lokasi ya, di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah istimewa Jogja. Pantai ini terletak sekitar 27 kilo ya ke arah selatan. Ini mendeskripsikan lokasinya. Kemudian paragraf kedua, ini paragraf namanya ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 ya. Nah, pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan kita bisa melihat ini langsung tadi seakan-akan sugestif. Seakan-akan kita berada di situ, nampak kita di sebelah kiri kita ada ini, di sebelah kanan kita ada ini. Kemudian ada karang besar yang seolah-olah siap menjaga gemburan ombak yang datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih putih bergradasi, abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Ya, gradasi kita kita indikan warna aja biar gampang. Kalau nggak tahu artinya cari di KBBI ya. Nah, yang ketiga sore hari, kayak seperti yang saya buat tadi ya. Nah, ini dia. Tadi ini saya jelaskan sedikit mempesona, kenapa menambah kata dasar pesona ya. Kenapa bukan mempesona, kenapa memesona? Itu dia. Nah, ini teks kedua ya, teks kedua, kemudian teks ketiga Ibu Inspirasiku, teks keempat si Bagas. Nah, ini kalian, tugas kalian untuk pertemuan saat ini. Buat garis-garisi aja yang mana bagian yang mendeskripsikan ya. 3 teks tadi. Seperti yang saya buat yang tadi di teks Parangan Kritis dan Indah. Ya. Di garis bawahi aja. Di garis bawahi yang mana yang mana yang mana kalimat mendeskripsikan. Ya gampang. Untuk khusus untuk murid saya setelah dideskripsikan, fotokan, langsung kirim ke Google Kelas ya. Nanti saya buat tugasnya. Saya buat tugas. Nah, terima kasih sampai di sini saja. Oh saya lupa. Ini ada tips untuk ketika kalian menonton video ini agar kuota kalian tidak terlalu banyak termakannya, tersedotnya. Jadinya ketika nonton pilih yang kualitasnya rendah saja ya. Yang penting kelihatan videonya. Nah, ini caranya. Kalian buka YouTube ya, kalian tonton video saya. Lalu ketika nanti ada setelah terbuka, ini sinyalnya lama pula. Ya, ini adalah Love Story Taylor Swift Way. Ya, ini ada di sini nanti ada setelan ya, setelan atau pengaturan yang gambar apa? Kunci. Ya, setelan di sini ada kualitas yang paling bawah ya. Kalian pilih 144 pixel atau boleh 24 juga boleh yang di atasnya. Itu dia. Semoga apa yang saya ajarkan hari ini dapat kamu mengerti semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat membaca buku, selamat menonton.